selamat bertemu lagi dalam perkuliahan kita hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai bahan habis dan alat-alat laboratorium. Ya, tujuan pembelajaran kita. Jadi untuk pembelajaran kita kali ini ada 3 tujuan pembelajaran yang dapat dicapai oleh mahasiswa. Jadi setelah mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa mampu yang pertama mendeskripsikan bahan habis di laboratorium, yang kedua mendeskripsikan alat-alat laboratorium, yang ketiga mendeskripsikan alat-alat perbaikan di laboratorium. Jadi itu ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kita kali ini. Sebagai pengantar di sini judulnya bahan habis pakai. Jadi di sini kita harus tahu juga perbedaan antara bahan habis dan juga kita juga nanti akan mengenal mengenai alat-alat laboratorium. Kita lihat pertama materinya terkait bahan habis. Nah, bahan habis di sini dapat berupa bahan baku atau zat yang berdasarkan wujudnya dapat dibedakan atas bahan-bahan yaitu berupa bahan padat, kemudian bahan cair, dan juga bahan gas, atau berupa barang-barang jadi yang merupakan aksesoris atau bagian atau elemen atau komponen dari suatu alat. Jadi itu pengertian dari bahan habis. Sedangkan untuk alat-alat laboratorium, pengertiannya adalah alat-alat yang ada di dalam laboratorium, di mana alat-alat laboratorium itu jenisnya beraneka ragam, dapat dibedakan dan dikelompokkan berdasarkan bahan pembuatan, massa, bentuk dan volume atau ukuran geometris, pabrik pembuat, letak dan cara pemasangan, usia pakai, konsep fisika serta fungsi dan kegunaannya. Nah, pengenalan dan pemahaman serta penguasaan yang baik atas bahan habis dan alat-alat laboratorium akan sangat menentukan baik tidaknya kualitas penanganan bahan habis dan alat-alat tersebut. Ini khusus di laboratorium. Jadi sebagai calon-calon laboran kita harus mengenal dan tahu apa itu bahan habis di laboratorium dan juga apa itu alat-alat laboratorium sehingga kita bisa tahu kira-kira untuk bahan habis atau alat-alat laboratorium tertentu karakteristik penempatannya atau penyimpanannya seperti apa. Yang pertama kita masuk ke klasifikasi alat-alat laboratorium. Kenapa penting untuk melakukan klasifikasi pada alat-alat laboratorium? Jadi pentingnya klasifikasi alat-alat laboratorium itu sangat perlu dengan memperhatikan karakteristik dan spesifikasinya, baik untuk alasan keamanan, alat, kemudahan pencarian dan pemeriksaan, peralatan dan pemeliharaan, ataupun sekedar kerapian penyimpanan. Jadi kenapa harus diklasifikasi? Sudah dijelaskan tadi ada beberapa alasan. Jadi dari keamanan alat, kemudahan pencarian dan pemeriksaan, peralatan dan pemeliharaan, ataupun hanya supaya ketika menyimpan alat-alat laboratorium itu dia akan tersusun rapi. Kriteria klasifikasi alat laboratorium ada 8, jadi ada 8 kriteria untuk mengklasifikasikan alat-alat dalam laboratorium. Yang pertama didasarkan pada bahan pembuatan, yang kedua pada massanya, yang ketiga bentuk dan volume, yang keempat itu pabrik pembuat, yang kelima usia pemakaian, yang keenam letak dan cara penyimpanan, yang ketujuh konsep fisika, yang kedelapan fungsi dan kegunaan. Jadi ini 8 kriteria ketika kita mengklasifikasikan alat-alat yang ada di laboratorium. Kita mulai dari kriteria yang pertama dari bahan pembuat. Jadi bahan pembuatnya itu di mana berdasarkan kriteria ini
Alat-alat laboratorium akan dikelompokkan berdasarkan bahan utama pembuatannya. Jadi misalnya ada alat di laboratorium yang berupa kayu, jadi bahan dasarnya kayu, ada bahan dasarnya plastik, ada yang kaca, ada yang logam, seperti itu. Jadi dari bahan pembuatannya dikelompokkan berdasarkan bahan utamanya dari pembuatan alat-alat pada laboratorium. Itu bisa ada yang terbuat dari kayu, ada yang plastik, kaca, logam, silikon, itu juga bisa. Kemudian kriteria dari massa, kalau berdasarkan kriteria ini, alat-alat laboratorium dikelompokkan berdasarkan bobot dan massanya. Apakah alat-alat itu ringan atau alat-alat itu berat. Sehingga ketika kita sudah tahu massa dari alat-alat yang ada di laboratorium, kita bisa menyusun strategi ketika kita menyimpan. Misalkan yang berat berarti kita susun pada rak yang paling bawah. Sedangkan yang lebih ringan akan tersusun di rak yang paling atas, seperti itu. Kemudian kriteria ketiga yaitu bentuk dan volume. Nah, berdasarkan kriteria ini, alat-alat laboratorium dikelompokkan berdasarkan bentuk dan ukuran volumenya. Misalnya ada alat-alat yang besar, kecil, ada yang bentuknya bola, kubus, balok, silinder, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, berdasarkan pabrik pembuat. Berdasarkan kriteria ini, alat-alat laboratorium dikelompokkan berdasarkan produser atau pabrik yang membuatnya. Pengelompokan ini tentu dengan menyebutkan nama pabrik, pembuat, dan negaranya. Jadi ini untuk mempermudah ketika kita melakukan inventarisasi alat dan bahan yang ada di laboratorium. Yang kelima, letak dan cara penyimpanan. Nah, berdasarkan kriteria ini, alat-alat laboratorium dikelompokkan berdasarkan letak dan cara menyimpan atau cara memasang alat-alat laboratorium. Berdasarkan kriteria ini dikelompokkan atas alat-alat laboratorium yang permanen atau tetap dan alat-alat laboratorium yang tidak permanen. Nah, kalau alat laboratorium permanen itu bisa langsung dipasang pada ruang atau tempat yang telah ditentukan, sedangkan kalau yang tidak permanen bisa dipasang ketika akan digunakan saja. Jadi ketika tidak digunakan, alat tersebut bisa dibuka kemudian disimpan di tempat penyimpanan. Nah, alat-alat permanen adalah alat yang terpasang tetap di bagian tertentu dalam laboratorium karena dari sifatnya permanen tetap, jadi langsung dipasang saja. Sedangkan alat yang tidak permanen itu dapat disimpan atau dipindahkan sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Jadi ketika dibutuhkan dipasang, jika tidak dibutuhkan mungkin bisa dibuka dan disimpan. Nah, kriteria berdasarkan usia pakai. Berdasarkan kriteria ini, alat-alat laboratorium dikelompokkan berdasarkan usia pemakaiannya. Jadi jangka waktu pemakaian dari alat tersebut. Usia pakai adalah waktu yang menyatakan berapa kali alat itu dapat digunakan dan berfungsi dengan baik dan benar sesuai dengan spesifikasi pembuatannya. Jadi mungkin ada alat yang bisa digunakan lebih dari satu kali atau mungkin ada alat yang hanya digunakan satu kali setelah itu tidak bisa untuk digunakan. Sehingga bisa dikelompokkan berdasarkan usia pemakaiannya. Kemudian kriteria berikutnya itu berdasarkan konsep fisika. Berdasarkan kriteria ini, alat-alat laboratorium dikelompokkan berdasarkan konsep atau materi fisika yang berkaitan dengannya. Misalnya ada alat-alat mekanika, jadi dikelompokkan di bagian alat mekanika. Kemudian ada alat listrik magnet, berarti dikelompokkan ke dalam kelompok listrik magnet. Kemudian kalau ada alat-alat optik, berarti dikelompokkan dalam kelompok alat-alat optik. Biasanya di lab-lab di sekolah, pengelompokan alat-alat yang seperti alat mekanika, listrik magnet, dan optik itu dia dalam bentuk kit. Jadi dia disimpan di dalam satu kotak,
Itu misalkan ada kit mekanika, berarti di dalam kotak tersebut itu terdapat alat-alat yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan praktikum yang berkaitan dengan mekanika. Kemudian, kriteria yang ke-8 itu adalah fungsi atau kegunaannya. Jadi berdasarkan kriteria ini, alat-alat laboratorium akan dikelompokkan berdasarkan fungsinya ketika digunakan. Apakah sebagai alat ukur yang dapat digunakan pada lebih dari satu percobaan, atau apakah sebagai satu set percobaan, ataukah sebagai alat peraga, ataukah sebagai alat perbaikan. Jadi nanti tinggal diklasifikasikan saja. Kalau dia sebagai alat yang digunakan untuk satu percobaan, berarti dia dikelompokkan ke dalam alat yang digunakan lebih dari satu percobaan. Kalau hanya sebagai alat peraga, berarti dia disimpan pada space atau ruang untuk alat peraga. Nah, itu 8 kriteria untuk mengklasifikasikan alat-alat yang ada di laboratorium. Yang kedua, kita masuk kepada materi bahan habis. Bahan habis adalah bahan-bahan yang ada di dalam laboratorium yang berupa bahan material dan alat-alat yang umur pakainya pendek atau bahkan sekali pakai habis, rusak atau tidak dapat dipakai lagi. Jadi itu pengertian dari bahan habis. Jadi segala bahan yang termasuk di dalam pengertian tersebut, jadi jika bahan tersebut berupa bahan material, kemudian alat yang umur pakainya pendek atau cepat habis, kalau rusak tidak dapat diperbaiki lagi, maka dia masuk ke dalam kategori bahan habis yang ada di laboratorium. Secara umum bahan habis dibagi dua, yaitu berdasarkan bahan material dan juga alat yang umurnya pendek. Nah, berdasarkan bahan material, contohnya bahan habis itu ada timah patri, kemudian pita kertas, tiker timer, kertas karbon, benang, tali, paku keling, spiritus, alkohol, minyak tanah, bensin, dan pelumas. Sedangkan kalau dari alat-alat yang umurnya pendek, itu contohnya yang masuk ke dalam bahan habis itu ada hambatan, kemudian ada kapasitor, ada transistor, kemudian ada pegas, neraca pegas, termometer, hidrometer, dan juga batu baterai. Jadi itu beberapa contoh bahan habis yang ada di laboratorium. Jadi secara umum bahan habis itu dikategorikan dalam dua kelompok. Ada bahan habis yang sesuai dengan bahan material, kemudian ada yang alat-alat yang umurnya pendek. Itu masuk dalam kategori bahan habis. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan bahan habis, yang pertama, pemilihan alat yang harus dimasukkan ke dalam kelompok bahan habis. Artinya bahwa tadi telah disampaikan kriteria ini, jadi silakan dikelompokkan kira-kira bahan habis, misalnya timah patri itu masuk bahan habis yang kategori yang mana, berarti bahan habis yang tersusun sesuai dengan bahan materialnya seperti itu. Dan juga misalkan kalau neraca pegas itu apakah masuk bahan habis atau tidak, ternyata masuk. Jadi dalam kategori alat-alat yang umurnya pendek. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian pemberian label nama dan atribut yang jelas bagi setiap bahan habis agar tidak tertukar penyimpanan dan pemakaiannya. Jadi harus diberi label. Labelnya boleh dalam bentuk nama atau dikodekan, tetapi kode tersebut harus ada keterangan terkait makna dari kode tersebut. Tapi kalau lebih mudahnya itu silakan langsung diberi label nama untuk setiap bahan habis tersebut. Kemudian cantumkan catatan, peringatan, dan perhatian cara menggunakan yang tepat dan aman. Terutama ini berkaitan dengan bahan-bahan yang berbahaya untuk kesehatan. Jadi harus dicantumkan kira-kira ini
apakah boleh berbahaya atau tidak, kemudian apakah ini dia tidak akan menimbulkan suatu menimbulkan suatu permasalahan nanti ketika dia didekatkan dengan bahan lain seperti itu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, dalam penyimpanan bahan habis itu harus disesuaikan dengan karakteristik dari alat. Misalkan tempat penyimpanan yang tepat apakah dari kayu, plastik, kaca, dan sebagainya. Jadi ada bahan habis yang mungkin tidak bisa disimpan di dalam box yang terbuat dari kayu, tetapi dia harus disimpan di dalam kotak atau tempat yang terbuat dari plastik atau kaca. Jadi itu tempat penyimpanannya yang perlu diperhatikan. Kemudian ditutup dengan rapat. Kemudian tidak ditutup rapat atau bahkan terbuka. Artinya bahwa apakah disimpannya bahan habis tersebut apakah boleh di tempat yang ditutup rapat atau mungkin bahan habis tersebut dapat diletakkan pada tempat yang tidak tertutup rapat atau misalnya di tempat terbuka itu bisa diletakkan saja. Itu yang perlu diperhatikan oleh seorang laboran. Kemudian hal lain adalah suhu dan kelembaban tempat penyimpanan yang sesuai. Apakah harus disimpan di tempat yang kering atau ada yang harus di tempat sejuk atau jangan di tempat lembab atau apakah ada yang harus di dalam lemari es, di tempat terang dan gelap dan sebagainya. Jadi karakteristik itu yang perlu diperhatikan. Kemudian bila bahan habis termasuk dalam bahan yang mudah terbakar, maka harus disimpan jauh dari sumber api atau sumber panas. Atau bahkan membelinya jangan terlalu banyak, cukup sekali pakai habis ketika dibutuhkan baru dibeli lagi. Jadi itu perlu diperhatikan juga bahan-bahan yang mudah terbakar itu bila perlu dijauhkan dari sumber api atau mungkin ketika proses pengadaan dari bahan habis tersebut mungkin jumlahnya jangan terlalu banyak sehingga kalau bisa satu kali pakai itu selesai sehingga tidak perlu disimpan ketika dibutuhkan baru diadakan kembali. Dan perhatikan batas waktu pemakaian dan kadaluarsa. Jadi ini juga penting bahan habis yang akan digunakan atau yang akan disimpan di laboratorium perlu diperhatikan juga waktu pemakaiannya dan juga apakah dia kadaluarsa atau tidak karena nanti akan berpengaruh ketika bahan tersebut digunakan misalkan ingin melakukan suatu percobaan ternyata bahannya sudah kadaluarsa nanti hasil dari percobaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari kegiatan percobaan yang dilakukan. Kemudian pengadaan yang sesuai dengan kebutuhan contohnya yang tadi alat-alat yang mudah terbakar mungkin pengadaannya itu jangan terlalu banyak. Kemudian ketika proses pengadaan juga bahan habis ini harus disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kegiatan praktikum A membutuhkan bahan habis sebanyak 10 jenis. Jadi yang diadakan adalah 10 jenis bahan habis tersebut. Jangan sampai mengadakan 20 jenis bahan habis di mana 10 jenisnya itu tidak terpakai untuk kegiatan. Jadi hanya tersimpan dan ketika disimpan lama dan tidak dipakai nanti kadaluarsa akhirnya akan terbuang sia-sia. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi kebutuhan bahan habis sesuai dengan kegiatan praktikum yang akan dilakukan. Kemudian perlu diperhatikan juga jenis dari bahan habis, apakah bahan habis tersebut termasuk padat, cair atau gas. Kemudian apakah seperti sabun, misalnya pembersih, cairan khusus dan sebagainya itu dia termasuk dalam jenis yang mana bahan habis yang ada tersebut. Yang ketiga tentang alat laboratorium. Nah, jadi alat-alat laboratorium merupakan peralatan yang digunakan dalam kegiatan praktikum di laboratorium.
Jenis-jenis dari alat laboratorium ada 3, ada alat laboratorium yang permanen, ada alat laboratorium yang tidak permanen, dan juga ada alat perbaikan. Kita lihat pertama untuk alat permanen. Jadi namanya permanen itu tetap. Nah, jadi pengertiannya itu alat permanen adalah alat-alat fisika yang disimpan dan sekaligus dipasang atau siap digunakan di tempat tertentu. Tidak harus atau bahkan tidak boleh dipindah-pindahkan tempatnya. Jadi karena dia permanen, jadi kalau bisa tidak usah dipindah-pindahkan tempatnya. Nah, contoh alat permanen, misalkan barometer, termometer suhu ruangan, higrometer, bandul fisis, pesawat Atwood, foto, diagram, gambar, poster, contoh grafik, pembakar bunsen, dan instalasi gas. Jadi ini alat-alat permanen di dalam laboratorium. Nah, alat-alat ini kalau bisa terpasang langsung di suatu space atau tempat yang sudah ditentukan. Jadi tidak perlu dibongkar-bangkir lagi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemasangan alat permanen. Yang pertama, pemilihan tempat yang strategis untuk pengamatan atau bahkan melakukan percobaan. Jadi alat-alat tersebut dipasang di tempat yang strategis. Artinya bahwa tempat di mana dapat dilakukan kegiatan percobaan untuk alat yang dipasang tersebut. Jangan sampai misalkan dipasang di ruang gudang misalkan, nanti tidak terpakai nanti. Jadi pemilihan tempat juga perlu diperhatikan. Kemudian ketepatan posisi pemasangan di tempat yang sudah ditentukan. Jadi sudah ditentukan tempatnya, ketika memasang alat tersebut harus dipastikan bahwa posisinya sudah tepat. Misalnya tadi misalnya bandul fisis, jangan sampai ketika memasang beberapa item atau posisinya itu malah tidak di tempat yang datar, nanti akan sangat berpengaruh ketika pengambilan data. Jadi ketepatan posisi pemasangan dari alat permanen itu juga akan menentukan atau akan berpengaruh terhadap hasil dari percobaan yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, tempat pemasangan dan alat yang dipasang di tempat itu harus terhindar dari faktor-faktor yang dapat mengganggu atau merusak alat seperti panas matahari, kelembaban, banyak getaran, dan sebagainya. Dan yang keempat, setiap alat permanen dapat diberi kartu alat yang menjelaskan nama dan atribut lain alat tersebut seperti jumlahnya berapa, spesifikasi aksesoris, dan tempat penyimpanannya bagaimana. Jadi seperti label untuk alat atau bahan tadi, jadi diberi nama alat ini apa, jumlahnya ada berapa kira-kira, kemudian spesifikasi dia termasuk jenis alat yang mana. Kemudian kalau bisa kalau tempat penyimpanannya sudah ada, berarti disampaikan di kartu alat tersebut tempat penyimpanannya di mana. Jadi ketika dicek sesuai antara tempat penyimpanan dengan apa yang tertulis pada kartu alat. Nah, berikutnya kita lanjut ke selain alat permanen, ada alat-alat tidak permanen. Jadi dari kata tidak permanen ada tidak tetap. Jadi alat-alat tidak permanen adalah alat-alat yang penyimpanan dan pemakaiannya dapat berpindah-pindah tempat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penyimpanan atau penggunaannya. Kalau tadi permanen, kalau bisa jangan dipindahkan tempatnya. Kalau ini boleh dipindahkan tempatnya sesuai dengan kebutuhan. Alat-alat, hal-hal yang perlu diperhatikan terkait alat-alat tidak permanen. Yang pertama, alat-alat tidak permanen dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria pengklasifikasian yang sudah dijelaskan tadi, yang ada 8 faktor. Jadi ada massa dan sebagainya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian alat-alat tidak permanen dapat berupa alat ukur yang dapat disetting
lebih dari satu macam percobaan, aksesoris yang dapat digunakan pada lebih dari satu alat yang lain, aksesoris khusus untuk satu alat tertentu, dan sebagainya. Kemudian alat-alat tidak permanen hendaknya disimpan berdasarkan kriteria pengklasifikasian yang sudah ditentukan. Jadi kalau misalnya dari massa, jadi alat tidak permanen yang massanya lebih besar atau lebih berat, itu disimpan di rak atau lemari pada bagian paling bawah. Kemudian yang lebih ringan disimpan di lemari pada bagian yang paling atas, misalkan seperti itu. Dan alat-alat tidak permanen yang berupa set percobaan atau set berai, jangan sampai komponen atau aksesoris tercerai-berai. Jadi ini misalnya di dalam kit ya, komponen instrumen terpadu, misalnya tentang kit optik. Jadi alat-alat di dalam kit tersebut harus setelah selesai kegiatan praktikum atau percobaan disusun kembali. Jangan sampai ada salah satu atau beberapa komponen dari kit tersebut yang tidak ada. Nah, ini akan menyusahkan ketika akan melakukan kegiatan berikutnya. Tentunya tidak akan bisa melaksanakan suatu percobaan jika alat dalam kit tersebut tidak lengkap. Kemudian setiap alat tidak permanen dapat diberi kartu alat. Jadi sama seperti alat permanen, jadi diberi kartu alat yang menjelaskan nama alatnya apa, jumlah, spesifikasi, kondisi aksesoris, dan tempat penyimpanannya. Kemudian yang ketiga yaitu alat perbaikan. Jadi ada alat permanen, alat tidak permanen, ada alat perbaikan. Alat-alat perbaikan adalah alat-alat atau tools yang digunakan untuk memperbaiki atau bahkan membuat alat-alat laboratorium. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait alat-alat perbaikan. Jadi yang pertama, namanya perbaikan. Jadi alat ini mutlak harus ada di laboratorium. Karena ketika melakukan suatu percobaan atau ada kegiatan di laboratorium, tentunya ada beberapa kesempatan di mana kegiatan yang dilakukan itu tidak sempurna atau ketika alat yang akan digunakan tidak bekerja dengan baik, sehingga diperlukan alat-alat perbaikan yang akan mendukung proses atau kegiatan yang dilakukan di laboratorium. Kemudian alat-alat perbaikan diinventarisir dan disimpan di tempat yang mudah dicari. Kemudian alat-alat perbaikan harus selalu diambil dan disimpan dari dan ke tempat yang sudah ditentukan. Jadi kalau misalkan ada lemari penyimpanan dan sudah dicatat bahwa nanti yang termasuk dalam alat-alat perbaikan disimpan di dalam lemari tersebut, maka ketika digunakan silakan digunakan, tetapi setelah itu dikembalikan lagi ke tempat yang sudah ditentukan. Kemudian jumlah, jenis, dan kualitas alat perbaikan dapat disesuaikan dengan kemampuan mengadakannya, namun hendaknya memadai dan memenuhi kebutuhan. Jadi kalau misalnya tidak bisa jumlahnya banyak, yang penting jenisnya itu ada satu-satu seperti itu, sehingga ketika dibutuhkan alat-alat tersebut setidaknya ada, walaupun jumlahnya tidak dalam satu jenis itu dengan jumlah yang banyak. Oke, yang kelima juga sama, jumlah, jenis, dan kualitas dapat disesuaikan. Nah, pasti namanya alat ya, alat-alat perbaikan ini juga harus terpelihara dan terawat dengan baik jumlahnya, jenisnya, dan kualitasnya, sehingga selalu ada dan siap dan juga dapat berfungsi dengan benar ketika digunakan untuk memperbaiki. Jadi kita sudah ada alat perbaikan di lab, tetapi tidak dirawat, sehingga nanti ketika dibutuhkan ternyata alat ini tidak berfungsi dengan baik, itu juga sebaiknya dihindari. Kemudian sebagian alat perbaikan yang merupakan bahan habis, contohnya mata bor,
mata gergaji, pisau cutter, dan sebagainya, gunting, dan sebagainya. Kemudian ada itu berupa bahan habis, sedangkan berupa tools, kit dapat dianggap sebagai contoh minimal dari alat perbaikan yang harus ada di laboratorium, toolkits. Baik, terima kasih banyak. Jadi itu sekilas tentang materi kita hari ini, bahan dan alat laboratorium. Semoga materi yang disampaikan ini bermanfaat. Terima kasih.